Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 22475051. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan aktivitas pembelajaran untuk dua gaya belajar. Untuk aktivitas pembelajaran yang mengkodomasi dua gaya belajar, misalnya visual dan auditori, atau visual dan kinestetik. Anda bisa menggunakan metode pembelajaran yang menggabungkan berbagai media aktivitas. Contohnya untuk gaya belajar visual, gunakan presentasi multimedia, diagram, dan gambar. Untuk gaya belajar auditori digunakan diskusi, kelompok, ceramah, atau rekaman audio. Jika ada gaya belajar kinestetik melibatkan mereka dalam eksperimen atau praktek langsung, berikut beberapa contoh aktivitas pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan dua gaya belajar. Yang pertama itu visual auditory. Presentasi interaktif. Gunakan slide presentasi untuk menarik dengan gambar dan grafik, dan sertakan penjelasan audio atau narasi untuk membantu siswa yang auditori. Selanjutnya, video pembelajaran. Buat atau gunakan video pembelajaran untuk menjelaskan topik dengan visualisasi yang jelas disertai dengan penjelasan audio. Lalu selanjutnya, diskusi kelompok. Dengan presentasi visual, siswa melakukan presentasi yang melengkapi dengan visual, gambar, diagram, dan lain-lain, dan diikuti dengan diskusi kelompok yang mendalam. Selanjutnya itu mind map. Siswa membuat mind map atau peta konsep untuk visualisasikan materi dan kemudian mendiskusikan dengan teman sebangku. Yang kedua itu visual dan kinestetik. Eksperimen dengan visualisasi. Lakukan eksperimen sains yang disertai dengan visualisasi yang jelas, gambar, diagram, video, untuk membantu siswa yang visual memahami proses. Praktek langsung dengan visual. Jika materi pelajaran melibatkan praktek langsung, misalnya membuat model, sediakan visual, gambar, video, diagram, untuk membantu siswa yang visual mengikuti langkah-langkahnya, yaitu karya wisata dengan visual. Jika melakukan karya wisata, siapkan materi visual, gambar, video tentang tempat yang dikunjungi untuk mempermudah pemahaman mode 3D. Buat mode 3D dari konsep yang sedang dipelajari, digunakan gambar atau video untuk memvisualisasikan model tersebut. Yang ketiga itu auditori dan kinestetik. Diskusi dengan eksperimen. Diskusi dengan eksperimen itu lakukan diskusi kelompok tentang topik tertentu, kemudian diikuti dengan eksperimen atau praktek langsung untuk memperdalam pemahaman. Selanjutnya itu ceramah dengan aktivitas fisik. Gunakan ceramah sebagai media utama, namun tambahkan aktivitas fisik seperti gerakan atau permainan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Selanjutnya, musik atau rekaman audio. Dengan aktivitas fisik, gunakan musik atau rekaman audio yang relevan dengan materi, dan tambahkan aktivitas fisik seperti menari atau membuat gerakan. Pertanyaan yang kedua yaitu, gaya belajar apa yang cocok untuk Anda dan mengapa? Gaya yang cocok yaitu gaya belajar visual, karena gaya belajar visual juga dikenal
sebagai visual learner adalah gaya belajar yang mengandalkan penglihatan dan visualisasi untuk memahami materi pelajaran. Untuk memanfaatkan gaya belajar ini secara efektif, Anda dapat menggunakan berbagai strategi seperti membuat catatan berwarna, menggunakan diagram dan grafik, serta memanfaatkan video pembelajaran. Mengapa gaya belajar visual ini efektif? Karena membantu Anda mengorganisir informasi secara visual, memperkuat pemahaman, dan mengingatnya dengan lebih mudah. Berikut adalah beberapa strategi gaya belajar visual dan alasannya. Yang pertama, catatan yang dibuat dengan warna dan simbol. Strateginya, gunakan ballpoint berwarna, garis bawahi kata-kata kunci, dan buat simbol atau gambar sederhana untuk menyoroti poin penting dan catatan Anda. Mengapa? Karena catatan berwarna dan simbol membantu membedakan informasi, membuat catatan lebih menarik, dan mempermudah Anda untuk mengingatnya kembali. Yang kedua itu menggunakan diagram dan grafik. Strateginya, gunakan diagram konsep garis waktu, peta pikiran, dan representasi data visual lainnya untuk mengorganisir dan menghubungkan informasi. Mengapa? Karena visualisasi informasi dalam bentuk diagram membantu Anda memahami konsep yang lebih jelas, melihat hubungan antara berbagai bagian, dan mengingatnya dengan lebih efektif. Yang ketiga itu memanfaatkan video pembelajaran. Strateginya, pilih video pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran dan tonton dengan fokus. Mengapa? Karena pembelajaran memberikan informasi secara visual dan audio sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang keempat, membuat poster atau infografis. Strateginya, buat poster atau infografis yang menampilkan informasi penting dari pelajaran dan tempelkan di tempat yang sudah terlihat. Alasannya yaitu poster dan infografis membantu Anda mengulang informasi secara visual dan memperkuat pemahaman, terutama jika ditempatkan di tempat yang sering Anda lihat. Yang kelima itu membaca dengan fokus dan membuat catatan. Strateginya, saat membaca buku atau artikel, buat catatan ringkas yang mencakup poin-poin penting dan menghubungkan dengan gambar atau simbol. Mengapa? Karena membuat catatan membantu Anda menyerap informasi dan lebih aktif dan memperkuat pemahaman tentang materi yang dibaca. Yang keenam yaitu belajar dengan membandingkan dan memvisualisasikan. Strateginya, bandingkan informasi yang sedang Anda pelajari dan informasi yang sudah Anda ketahui dan visualisasikan hubungan antara keduanya dalam pikiran Anda. Mengapa? Karena membandingkan dan memvisualisasikan informasi membantu Anda memahami konsep secara lebih mendalam dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Dengan menggunakan berbagai strategi, gaya belajar visual ini, Anda dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, serta membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.